berikan, biarlah kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan membalas sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan menyiapkan bencana hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Kembali kita menyanyikan pujian ini, bait yang ketiga, amat besar rencana Tuhan, dan saya mengundang kita bangkit berdiri. Terima kasih. Haleluya. Oh, sucikan hati kami Tuhan.
bersihkan pikiran kami dari segala hal-hal yang duniawi. Terima kasih bahwa kami merindukan Yerusalem baru, kota perjanjian yang sudah dilihat oleh Rasul Yohanes, dan kami imani tempat itu ada dan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami jika kami setia kepadamu Tuhan. Ampuni segala kebodohan, ampuni segala kekerasan hati, ampuni kami dari segala muslihat iblis setan yang sudah mengambil hati dan pikiran kami. Kembalikan kami Tuhan seturut apa yang Engkau kehendaki. Rebut kami bagikan Engkau merebut Imam Besar Yosua dari puntung yang sudah hampir terbakar habis oleh api, tetapi dari sana Tuhan merebutnya. Begitupun kami Tuhan, Engkau merebut kami dari dunia yang sudah menuju kepada kebinasaan, yang sudah hampir selesai ini Tuhan. Tetapi nama kami sudah ada di sana, tempat kami sudah ada di sana, dan tinggal tunggu Engkau datang untuk menjemput kehidupan kami. Ini iman kami Tuhan, dan inilah yang kami kerjakan, dan itulah yang menjadi pengharapan kami, dan kami yakin percaya semua waktunya akan tiba. Terima kasih Tuhan, tanam di hati kami untuk kami setia kepadamu, untuk kami tekun menantikan hari kedatangan Tuhan, untuk kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan, sekalipun salib itu menjadi bagian kami, yang adalah kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Itu harus kami pikul sampai kami melihat semua kenyataan dari segala janji yang Kau berikan kepada manusia kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Memberkati setiap persembahan yang sudah dikorbankan sidang jemaat-Mu, baik lewat pujian, lewat pelayanan, waktu, pemikiran, finansial, semuanya Tuhan memberkati. Dan saatnya Engkau memberkati kami di dalam segala kebenaran firman-Mu Tuhan, sebab kami tahu dari sanalah kebaikan yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Dari sanalah berkat-berkat baik yang lahiriah, teristimewa yang rohani akan menjadi bagian kami, dan segala pemulihan yang Kau janjikan itu bisa berlaku dalam kehidupan kami, dan dalam setiap doa permohonan kami selalu ada jawaban yang Kau berikan. Terima kasih, dan inilah yang menjadi iman pengharapan kami untuk kami mengasihi Engkau. Kami duduk tenang mendengar firman-Mu setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sebelum kami datang menyembah Engkau dan menikmati tubuh darah-Mu, dan kami pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami duduk tenang. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Saya sapa semua shalom dan selamat malam. Selamat berbakti kepada Tuhan. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan yang selalu ada di dalam setiap pergumulan, tantangan yang kita diizinkan Tuhan untuk kita hadapi di dalam pribadi kita masing-masing. Saudara ya, sebab dalam pergumulan orang tidak akan pernah sama. Mungkin ada yang sama, tetapi semua memiliki pergumulan, tantangan yang seringkali harus kita hadapi sendiri. Dan jangan kita mengharapkan pertolongan dari yang fana, dari Mesir, dari Firaun, tetapi kita berharap pertolongan datang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menolong saudara, saudara tidak akan pernah kecewa. Tapi jika pertolongan datang dari kemampuan dan kekuatan kita untuk mencari pembelaan, mencari pertolongan, saya hanya bisa katakan semuanya itu semu. Semuanya itu tidak ada gunanya.
itu temporer saja, saudara. Ya, mungkin saudara bisa menikmati tapi sebentar saja. Ya, ada masa. Makanya Alkitab katakan kalau persekutuan itu bukan datang dari Allah, tidak usah diganggu. Ya, nanti dia hancur sendiri. Ya, cari jalannya. Ya, kehancuran itu cari jalannya sendiri. Tapi kalau persekutuan itu datang dari Tuhan, ya tidak ada yang bisa mencerai-beraikan. Ya, tidak ada yang bisa mengganggunya. Ya, kenapa? Itu janji Tuhan juga dalam kehidupan kita sekalian. Waktu itu, kalau saya tidak salah, peristiwa di mana Yesus mengusir setan, yang dikatakan, wah ini pakai tenaga-tenaga iblis juga, tenaga setan. Ya, tetapi Tuhan dengan kuasanya mendapatkan pembelaan dari Bapaknya. Saudara ya, sebab itu kita yang ada, jangan kita lemah, tetapi kita harus semakin kuat di hari-hari yang terakhir ini, hari penghabisan. Firman Allah sudah kita dengar, bahwa nanti ya, di mana pada saat Tuhan mau datang kembali. Ya. Mana Abraham? Ya, kita kasih giliran ini. Abraham, bagus. Ya, kita latih dia. Ya, mari. Supaya dia ya, banyak tahu Alkitab juga. Ya. Kalau Alkitab dibolak-balik, dibuka, dibaca itu nanti tahu. Banyak bagus ini. Ya, banyak ayat yang bisa dia sudah hafal, tahu. Kalau rajin baca Alkitab. Nah, bagaimana mau jadi pendeta? Tidak tahu. Nah, nanti dia cari berita kelahiran Yesus, dia cari di Keluaran. Ya, nah ini. Satu kita ya, berdoa semua. Hidup kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara ya, apa yang menjadi masa depan setiap pribadi kita. Saya ingatkan, melayani Tuhan itu indah, saudara ya. Saya dulu tidak mau sekali jadi pendeta, hamba Tuhan. Ya dulu istilahnya pendeta. Ya, sekarang lebih bagus dikatakan hamba Tuhan. Tidak mau sekali. Ya, sepupu saya almarhum, ya pendeta Herson itu sudah di rumah itu di Tonasa waktu itu mau pergi sekolah Alkitab dengan beberapa orang itu. Ya, tidak salah termasuk yang dari Malaysia itu. Satu lagi Pak Santo dan orang-orang yang seangkatan dengan dia. Ya, termasuk Max kalau saya tidak salah. Nah itu, yang dari Malaysia. Ya, mereka di rumah, saya pulang kerja, pas saya pulang jam-jam 4, mereka sudah dibawa pohon mangga, di samping rumah itu ada pohon mangga. Saya duduk situ. Mau kemana kalian? Mau sekolah Alkitab. Nah, dan saya katakan, tidak usah. Itu apa? Ya, jadi kerja saja. Malah diajak saya, ayo, kau duluan. Ya, bayangkan dari angkatan 4, ya, nanti saya 3 tahun kemudian, karena saya angkatan 7. Ya, jadi waktu Tuhan itu memang semua ada masanya. Ya, sekalipun kita tolak, kita lari dari panggilan, tidak mungkin. Ya, Tuhan tunggu waktu yang tepat. Tuhan tunggu waktu yang tepat. Ya, jadi kalau walaupun kau Tian mau lari juga tidak bisa. Tuhan sudah mau panggil. Ya, Yusak biarpun di Jerman, kalau Tuhan mau panggil dia pulang, saya mau jadi pendeta. Ya, jangan Matius bilang jangan mau pulang di sana, mau saja. Ya, nah ini saudara, karena panggilan itu dari hati. Saya dulu tidak mau. Saya dulu berpikir itu ya mau kaya, ya, iya mau kerja, mau ini macam-macam. Namanya anak muda. Ya, dan memang saya wujudkan dengan kerja, dengan cari, dan saya bisa. Ya, saya bisa. Tetapi semua ada masa, ada waktunya, sehingga kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Nah ini saudara, intinya satu, jika kita melayani Tuhan, itu Injil Yohanes 12, coba saya kesana dulu saudara ya. Coba itu Injil Yohanes 12. Ya. Kalau kita kerja untuk dunia, kita mendapatkan pujian dari dunia. Bagaimana kalau kita bekerja untuk Tuhan? Coba baca Injil Yohanes pasal 12 sedikit kita baca, yang sering kita lihat. Tetapi Alkitab itu tidak akan pernah kuno. Saudara ya, semakin kita baca zamannya persis selalu tepat dengan kebutuhan kita. Ya, betul. Mari. Injil Yohanes 12 ayat 26. Ayo baca. Dengan Injil Yohanes intonasi. 12 Ya. ayat yang ke-26.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah ini saudara, ini bukan menunjuk kepada pribadi yang menulis atau pribadi Yohanes, ya, tetapi ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Ya, Yesus memberitakan kematiannya, yaitu di ayat 20 judulnya. Ya, dia memberitakan kematiannya. Nah itu, ini berita dari Yesus. Ditulis ulang, dikutip istilahnya hari ini, dikutip ulang oleh Yohanes dalam bukunya. Yang mengutip dan menulis apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan? Siapa yang melayani aku? Ya, siapa yang melayani aku? Ia harus mengikut aku. Di mana aku ada, di situ pelayanku ada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di mana aku berada, di situ aku berada. Itu menunjuk kepada tabernakel. Itu menunjuk kepada kita bersekutu dengan Tuhan. Ingat perkataan di mana aku berada, di situ aku, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Ini saya kutip kembali apa yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi. Ya, apa yang dikatakan Rut kepada Naomi? Dia katakan, di mana kamu ada? Ya, di mana kampungmu, di situ kampungku. Di mana kamu mati, di situ aku mati. Ya, di mana istilahnya samalah dengan ini. Saya kutip saja. Di mana Naomi kau pergi, saya di situ. Sampai di mana kamu mati, saya di situ. Bangsamu juga Naomi, bangsaku. Padahal dia Moab. Ya, Rut itu dari Moab. Tetapi seketika dia kembali ke Bethlehem, dia menjadi pilihan Tuhan yang sebentar dia menikah dengan siapa namanya? Boas, dan dia melahirkan Bapak Isai. Nah ini kita bisa renungkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi jika kita melayani Tuhan, dari manapun kita datang, kita mengerti bahasa pengajaran, bahasa tabernakel. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Itu bahasa tabernakel. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu berbicara nikah, berbicara bahasa pengajaran, berbicara bahasa kesatuan. Seperti yang dikatakan Rut kepada Naomi. Ya, bangsamu itu bangsaku juga. Ya, siapa namanya? Naomi suruh pulang. Pulang nih, itu Orpa sudah pulang. Ya, kamu pulang juga. Siapa tuh ada ya yang melamar kamu. Sekarang saya kawin pun, saya hari ini menikah. Saya kalau punya anak saya sudah besar, kamu sudah nenek-nenek. Ya, tidak mungkin nanti ya anak saya ini ya akan mungkin mau sama kamu. Itulah bahasa dari hatinya mungkin, tapi dalam bahasa yang berbeda dikatakan dalam bahasa Alkitab. Tetapi maknanya seperti itu. Makanya Naomi katakan lebih baik kamu pulang di kampungmu. Ya, kalau di kampungmu siapa tahu ada yang melamar kamu nanti. Kamu menikah saja. Ya, itu masuk otaknya siapa namanya? Masuk otaknya Orpa. Ya, Orpa pulang. Ya, seringkali pemikiran yang logis, yang logika kita masuk dalam pemikiran kita, belum tentu itu yang terbaik bagi masa depan kita. Ya, itu kan fakta. Ya, tak apa-apalah kita lihat kembali. Ya, untuk membawa kita semua. Saya percaya jika Tuhan menyatakan ini semua, ya tentu Tuhan itu punya maksud dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, coba di dalam ya kitab Rut kita cari. Di dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang 11. Mari. Rut 1 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Berkata kepadanya ini kepada dua anak mantunya, ya, anak mantu yang dari Mahlon dan Kilon. Itu anaknya yang mati. Teruskan mari.
Tetapi Naomi berkata, Tapi Naomi berkata apa? "Pulanglah anak-anakku, Hai anak-anakku, ya, kamu pulang saja. Ya, pulanglah anak-anak. Pulang, teruskan. mengapakah kamu turut dengan aku? Nah, Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? bukankah nanti tidak ada lagi anak laki-laki? Kalau saya tidak menikah, ya, toh pun saya menikah, teruskan. Pulanglah anak-anakku, Pulanglah, teruskan. pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Ya, terlalu tua jika aku mau bersuami lagi, teruskan. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Seandainya pun saya menikah, tadi dia katakan, kalau saya tidak menikah, tidak ada lagi anak. Toh kalau saya menikah, itu maknanya. Saudara, ya, teruskan. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, Melahirkan lagi, teruskan. masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masa kamu tunggu sampai dia tumbuh dewasa? Ya. Nanti kau sudah nenek-nenek, itu maknanya sebenarnya. Walaupun tidak ditulis di sini. Tapi pikiran kita sudah bisa ke sana. Kamu kan sudah tua. Ya. Dalam wanita itu ada masa menopause kalau saya tidak keliru. Ya. Di mana rahim itu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dibuahi. Ya. Tidak mungkin lagi. Kamu menikah dengan anak saya yang masih muda, yang berondong, ya. Nanti kamu sudah umur berapa? Nanti kasihan anak saya lagi tidak punya anak juga. Nah ini saudara ya. Itu pikiran daripada mama mantu yang memang berpikir untuk kebaikan dua anak mantunya ini. Ini kebaikan mereka. Tidak salah Naomi ngomong begini. Karena Naomi mencarikan jalan yang terbaik untuk mereka. Seringkali kita mendengar firman. Dimanapun kita pergi mendengarkan firman. Tapi kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Dari sikap tindakan kita. Dari yang tidak kita tahu ke depan. Dari yang tidak kita lihat di depan. Biasanya di situ berkat kita. Betul kan yang dikatakan Korintus itu? Apa yang tidak dilihat oleh matamu, yang tidak timbul di dalam hatimu, diberikan Allah kepada orang yang mengasihi dia. Catat 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tidak usah saya baca. Ya, catat saja. Nanti tayangkan saja di atas. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Sambil saya menjelaskan. Ya, nanti saudara bisa sambil baca di atas. Nah itu. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat. Tapi di situ berkat yang didapatkan Rut. Bagaimana dengan Orpa? Selalu mendengar hal yang logis untuk masa depan. Seringkali kita lebih masuk akal tentang masa depan kita. Tentang hal yang logis. Kalau kau kuliah IP-mu 2, IP-mu 3. Pasti kamu nanti dapat kerja baik. Pasti baik masa depanmu. Dia tidak lupa. Dia lupa. Pada saat dia mengejar IP3, IP4, ada yang terbengkalai. Apa yang terbengkalai? Ibadahnya. Apa yang terbengkalai? Justru di situ masa depannya. Apa yang harus dia buang? Dia buang waktu untuk ibadahnya. Dia buang waktu untuk setia kepada Tuhan. Dia buang waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk kejar apa? Sesuatu yang logis. Ini disisipkan untuk kita. Pada saat dia ngomong begini, dia belum tahu peristiwa pasal 2. Dia belum tahu peristiwa pasal 3. Apalagi peristiwa pasal 4. Dia menikah dengan tuan takur. Ya, tuan tanah, ada sawahnya. Ya, banyak sawahnya, Boas. Ya, buktinya kan, ya, istilah tuan takur itu kan seringkali kita pakai orang yang banyak sawahnya, banyak tanahnya. Ya. Dia menikah dengan tuan tanah. Siapa tuan tanah yang baik ini? Boas. Pada saat yang ngomong di pasal 1, peristiwa pasal 2 belum dia tahu. Peristiwa pasal 3 dia belum tahu. Peristiwa pasal 4 dia belum tahu. Kita membaca Alkitab supaya kita maknai dengan baik. Kita masuk dalam cerita itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti tujuan Allah. Memberikan setiap cerita, memberikan setiap pembelaan di dalam setiap manusia yang ada di zamannya masing-masing. Tidak ada yang istimewa di zaman itu. Yang ada cerita pertolongan Tuhan. Seandainya ada, ya hari ini pun kitab suci masih bisa ditulis untuk orang berikutnya lagi.
Ya, mungkin ada peristiwa hari ini yang Tuhan tulis juga lewat kehidupan manusia yang ada hari ini. Cuma tidak ada lagi kitab suci. Ini kitab suci yang paling terakhir yang diturunkan Tuhan bagi kita, umat yang beriman kepada kitab Alkitab kita ini. Kita beriman kepada iman kekristenan. Dan saya berbicara hari ini berbicara dalam iman kekristenan. Ya, dari kitab suci kita. Ya. Sehingga begitu banyak hal yang harus kita renungkan. Seringkali hal yang logis. Apa hal yang logis? Lihat, ini pengusaha. Ya, ini, orang kaya ini. Menikah dengan dia, ini masa depanku. Yang logis. Ya, lihat anak-anak yang masih kuliah. Aduh, kasihan. Naik Grab, naik motor biasa. Yang satu, naik motor Maxi. Ya, motor Maxi, motor apa? Lexi. Dia lihat yang satu, cuma naik Grab. Motor Lexi yang lebih. Dia tidak tahu ini. Ya, tidak ada yang bisa kita bandingkan yang logis hari ini. Ini apa? Saya hanya membuka pikiran kita dari peristiwa Alkitab. Faktanya kan semua tahu cerita ini. Ya. Saya dikirimkan tema kemarin dari satu hamba Tuhan. Ini tema nasional. Ya. Mari kita ke Bethlehem. Apa itu temanya? Ya. Jika Tuhan izinkan nanti saya mau bawa ini berita kita Ruth ini. Kan Ruth ini kembali ke Bethlehem. Ya. Kembali. Dia dipermuliakan. Ya. Bagaimana orang yang tidak ikut ke Bethlehem? Orpa. Sampai di situ ceritanya. Tidak ada cerita lagi. Tentu dia tetap bangsa Moab. Bagaimana dengan Ruth? Ruth itu seperti Maria. Dia tertarik. Dia ditarik menjadi pilihan Tuhan. Maria itu Galilea. Tapi di situ Tuhan datang. Memberi benih. Sehingga Maria ini tertarik kepada Yusuf. Jika kita periksa silsilah dalam Injil Matius pasal 1. Tidak ada Maria dari garisnya Abraham. Dari garisnya Daud. Yakub tidak ada. Yang ada itu Maria dari luar silsilah. Inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Cerita semua sampai di Yusuf. Baru diceritakan. Lahirlah Yesus di zaman Yusuf itu. Nah, otomatis seorang wanita yang namanya Maria ini ditarik masuk karena Yusuf menjadi keturunan Daud. Kenapa? Yesus yang ngomong di dalam Wahyu pasal 22. Aku tunas Daud. Dia berkata aku tunas Daud. Itu dikuatkan di dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 katakan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Itu Matius pasal 1. Nah pada saat Alkitab kita ditutup dalam Wahyu pasal 22. Dinyatakan Yesus sendiri yang memproklamirkan dirinya. Aku tunas Daud. Nah jika kita periksa garis tunas ini. Ya, tunasnya Daud itu berhenti di Yusuf. Dan saat itu Maria ini hanya melekat. Nah kembalilah kepada firman yang kita sudah terima. Kita ini hanya ditempel, dicacak di pokok said yang penuh getah. Jadi itu pikiran Tuhan. Yang bisa kita terjemahkan di dalam setiap peristiwa. Jadi kita melihat diri kita hari ini. Mari kita melihat apa yang harus saya banggakan. DNA umat pilihan tidak ada dalam diriku. Tidak ada. Tetapi kita menjadi kehidupan dengan hikmat Allah. Jika ada ayat berkata, dengan hikmat itu kita diselamatkan. Pegang kata-kata itu. Apa itu hikmat? Itu pengertian yang diberikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Itu hikmat Allah. Hikmat yang benar. Pengertian yang tepat. Itu yang akan membawa kita sampai di Yerusalem baru. Saya hanya katakan, kata-kata logis itu tidak akan membawa kita. Makanya Yesus katakan, kalau mau ikut aku menderita. Bayangkan, tidak logis. Siapa mau dipanggil ikut untuk menderita? Yesus katakan, apalagi kepada perempuan Samaria, minum air daripadaku. Nanti kamu tidak haus lagi. Kasih aku air supaya aku minum. Ya. Seringkali yang logis itu. Tetapi Yesus bukan yang logis itu.
Pada saat dia berkata, aku roti hidup. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 6 itu. Tentang roti hidup. Dia katakan, aku roti hidup, jika engkau makan roti yang kuberikan, engkau tidak harus lapar lagi. Ya, betul. Nanti baca Injil Yohanes pasal 6. Apa kata mereka? Kasih kami roti, kami makan itu roti hidup. Supaya kami tidak perlu cari-cari kamu lagi, datang ke sini lagi. Itu yang logis. Tapi Yesus tidak berbicara yang logis. Yesus katakan, aku itu roti hidup. Aku itu air kehidupan. Seringkali yang tidak logis itulah di situ masa depan kita. Tapi kita ini, apalagi kalau hidup yang zaman sekarang ini sudah teknologi. Ilmu pengetahuan. Semua harus dibuktikan. Teorinya ada. Semuanya ada. Baru itu dikatakan hebat. Baru itu dikatakan luar biasa. Bagaimana dengan TB raw kering? Ada ilmu pengetahuan bisa mengatasi itu. Bagaimana dengan air bah yang menenggelamkan dunia? Adakah ilmu pengetahuan yang bisa menguasai itu? Bagaimana dengan Allah menciptakan langit dan bumi? Adakah ilmu pengetahuan yang bisa seperti itu hari ini? Bagaimana dengan tanah yang terbelah, orang masuk terkubur, tanah itu tertutup? Jadi semua jika kita pikirkan kuasa Tuhan. Tapi apa yang kita kerjakan hari ini? Melayani Tuhan kita ogah-ogah. Ya, seringkali kita berkata, ya, aduh saya punya kepentingan yang lain. Seringkali kita jual mahal untuk Tuhan. Nanti Tuhan tidak akan memberi kita kesempatan sama sekali. Kenapa? Karena selalu yang logis itu menjadi dasar pemikiran kita. Makanya Ibu Yesus dalam Injil Yohanes pasal 2, dia katakan kepada orang di dapur, pelayan-pelayan, hei, nanti apa yang dia katakan kepada kalian semua, kerjakan, jangan dibantah. Kenapa? Ibu Yesus tahu nanti, ini yang dia ngomong hal yang tidak logis. Apa Ibu Yesus tidak pernah mengalami pada saat dia merawat Yesus? Pernah. Waktu umur 12 tahun dibawa dalam bait Allah. Dia hilang. Dia katakan, siapa papaku? Siapa mamaku? Siapa saudaraku? Padahal yang jasmani itu ada di sana yang cari dia. Ini saudaraku ini. Ini orang tuaku, papa mamaku. Inilah saudaraku. Orang yang mau mendengarkan firman Allah. Ibu Yesus banyak alami dengan Yesus. Hal yang tidak logis. Dari kata-kata Yesus. Makanya Ibu Yesus itu mujizat pertama. Makanya kan ada lagu. Mujizat pertama. Yalah mujizat. Apa lagi? Di negeri apa? Ya, di negeri Kana. Apa itu peristiwa di negeri Kana? Injil Yohanes pasal 2. Apa itu ditulis dalam Injil Yohanes pasal 2? Itulah air biasa menjadi air anggur manis. Tidak logis. Di mana lagi yang tidak logis mendatangkan berkat? Yang tidak logis mendatangkan berkat pada saat dia ketemu Marta dan Maria. Dan orang berkata kepadanya setelah dia berkata, di mana itu mayat? Di mana itu Lazarus kamu baringkan? Yang logis ngomong, tidak usah lagi. Sudah bau. Sudah busuk. Itu kan yang logis. Dan apa yang Yesus katakan? Di mana? Di bawah. Hei Lazarus, keluar. Keluar dia, lompat. Kenapa lompat? Diikat kakinya. Bagaimana dia bisa jalan? Ya, diikat tangannya. Makanya Yesus katakan, lepaskan ikatannya. Ya, dibuka semuanya. Ini saya tunjukkan. Kenapa? Karena ada bahasa tadi. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Dan apalagi yang dia katakan, pelayanku itu harus mengikut aku. Apa maknanya? Menjadi hidup bertabernakel dengan Tuhan. Menjadi hidup mempelai Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang harus kita kerjakan selain penggembalaan. Makanya jangan main-main dengan penggembalaan. Apalagi mau memberontak dalam penggembalaan. Jangan.
Penggembalaan itu seringkali tidak logis. Tapi kita kan cari yang logis. Ya. Saya dulu pengerja. Ya. Karena anak sekolah minggu itu banyak ratusan. Ya. Mau disuruh hibur anak sekolah minggu. Ya. Disuruh cari. Ya. Siapa yang mau menjadi Santa Claus? Ada yang Santa Pit, apa itu yang hitam juga ada. Nah, saya itu karena saya sembunyi memang, karena nanti paling mereka ini main tunjuk saja ini, ya pengurus sekolah minggu karena kita pengerja. Tunjuk. Nanti Brunatan jadi Santa Claus. Aduh, mau bikin apa lagi? Saudara tahu, saya dikasih pakai itu, pakai apa namanya? Saudara tahu itu panasnya di dalam itu, keringat. Ya, kita persis yang di lampu merah. Main drama lagi, ya, dan seterusnya. Saya teringat dulu waktu saya di Tonasa Natal itu ada drama fragmen, ya drama pendek, cerita pendek. Ya, saya disuruh jadi apa namanya itu. Saya tidak ada, dibilang ada yang paling gampang. Nah itu saya. Saudara tahu. Saya disuruh jadi patung. Ya. Suruh begini saja. Dan tidak ada apa-apa dibikin. Yang lain ribut. Tapi saya jadi patung. Itu patung yang disembah itu. Ya. Dan saya katakan. Ini harus butuh pelepasan setelah ini. Ya. Makanya setelah fragmen-fragmen begitu. Dulu guru-guru sekolah minggu itu. Apa namanya. Ada namanya pelepasan karakter. Karena orang itu sudah masuk di karakter itu. Ada yang jadi Pilatus. Nah, kalau sampai besar dia karakter Pilatus. Bagus kalau dia karakter orang Majus. Kalau karakter Pilatus. Ada yang karakter Goliat. Itu kan banyak fragmen. Ya. Makanya setelah acara. Itu harus dikumpulkan itu pemain drama. Nyanyi pelepasan karakter itu. Jangan dia pulang. Rohnya Pilatus masih ikut. Nah ini saudara ya. Itu saya teringat itu. Dan saya masuk di benak saya. Untung di sini kita tidak pernah adakan fragmen drama Natal. Kalau ada saya tetap terapkan itu juga. Itu memang betul bagi saya. Pelepasan karakter. Nah ini saudara. Hati-hati deng. Karena kita itu jiwai Pilatus. Kita itu menjadi Pilatus. Kita itu menjadi Goliat. Ya. Masa semua menjadi Daud? Ya. Kalau ada drama begitu. Harus ada yang Pilatusnya. Ada Goliatnya. Nah orang inilah butuh dilepaskan setelah acara itu selesai. Nah ini saya keluar sedikit. Saudara ya. Nah ini. Apa yang dikatakan Mama Naomi lagi. Mari lanjutkan lagi ayatnya yang ke-12. Ya. Tadi dia katakan tentang tidak mungkin saya menikah. Toh kalau saya menikah. Nah ayat 12 mari. Apa lagi? Ayat 12. Ya. Seandainya pikirku. Tidak ayat 12. Rut pasal 1 ayat 12. Pulanglah anak-anakku. Pulanglah anak-anakku. Bayangkan saudara. Pulanglah anak-anakku. Teruskan. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Teruskan. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Nah ini pulanglah yang ketiga kalau saya tidak keliru. Coba pulang yang pertama itu ayat 8. Ya coba ayatnya Ayat yang ke-8. Mari. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Teruskan. Pergilah. Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Ya, pulanglah masing-masing ke rumah mamamu. Teruskan. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Teruskan. Seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah ini ya. Nah ini pulang yang pertama disuruh pulang. Pulang kembali ke mamamu. Apa itu? Pulang kembali ke asal usulmu. Ya, kembali ke asal usulmu. Ya, saya tidak jelaskan banyak. Nah, yang kedua itu dia berkata lagi tentang siapa tahu ada suami. Siapa tahu ada yang mau menikah dengan kamu. Nah, yang kedua itu dia berkata, tidak mungkin aku punya anak
Yang ketiga dia berkata, pulang, siapa tahu masih ada yang mau bersuami sama kamu. Ya karena kamu ini masih muda. Ya, itu di ayat 12. Nah, mari lanjutkan, ayo. Ayo. Ayat yang ke-12. Pulanglah anak-anakku, Nah, ini yang ketiga, teruskan. pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Nah, teruskan. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, Ya, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, teruskan. masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masa kamu tunggu sampai dia dewasa, teruskan. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Ya, disuruh pulang untuk bersuami. Disuruh pulang ke mamanya. Disuruh pulang untuk bersuami. Disuruh pulang karena Naomi katakan, saya tidak menikah lagi. Ya, disuruh pulang. Ya, supaya kamu bisa bersuami. Teruskan, mari. Janganlah kiranya demikian, Nah, anak-anakku. Bukan jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. nah ini sudah. Bukan jauh lebih pahit pengalaman hidup yang aku sudah lewati daripada pengalaman hidup kalian ini. Ya, kalau kalian baru kehilangan satu, ya, suami, saya kehilangan 3 laki-laki, suami dan 2 anak. Mungkin itu di pikirannya. Kalau kami ini baru satu saja, namanya suami. Kalau saya ini suami dan anak-anak hilang. Ya, pun saya pulang ini tidak tahu mau bikin apa di kampung saya. Masih ada orang mau terima saya atau tidak. Ya, mungkin itu di pikirannya. Teruskan, mari. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Bayangkan sampai dia katakan, ini bentuk Tuhan melawan saya. Dia sadar mungkin, saya tinggalkan Bethlehem. Ya, saya sudah meninggalkan persekutuan. Saya sudah meninggalkan penggembalaan. Bethlehem itu rumah roti, tempat perbendaharaan makanan, rumahnya daging, tempat, maksudnya daging itu ada persiapan makanan. Ya. Bait itu rumah, lehem itu menunjuk kepada daging. Ya, tidak ada waktu saya menjelaskannya. Teruskan, mari. Ayo. Menangis pula mereka dengan suara keras. Menangis mereka. Ya, seringkali demikian. Hal yang logis itu membawa kita menangis, bisa menyembah Tuhan. Tetapi ada di mana keputusan itu? Ada di diri kita sendiri. Perhatikan, keputusan yang benar. Keputusan yang memahami pengajaran. Putusan yang benar. Itu keputusan yang tidak mau lepas dari penggembalaan. Dia tahu dia sudah tidak punya pemimpin dalam dirinya. Sehingga pemimpin yang akan memimpin dia itu mertuanya yang namanya Naomi. Dia sadar dia sudah meninggalkan papa mamanya, ibunya. Naomi katakan, kembali ke mamamu. Kembali ke ibumu. Dia sudah sadar dia kehilangan gembala. Gembala kecil kan di rumah, mama. Terus dia kehilangan suami. Saya jelaskan sedikit saja. Dan Naomi katakan kepada Ruth dan Orpa, kembali bersuami. Ulang, cari suami. Sebenarnya maknanya itu apa? Supaya ada yang memimpin kamu. Kamu kembali ke mamamu, nanti mamamu jadi pemimpinmu lagi di rumah. Nanti setelah di mamamu mungkin adalah suami yang mau menikah dengan kamu, laki-laki mau menikah, dapatlah kamu pemimpin lagi. Nah, ini maknanya. Makanya saya tidak sekedar ngomong, dia ini tetap di dalam penggembalaan. Dia ini tetap tahu siapa yang memimpin dia. Dari fakta, dari bahasa dalam Alkitab ini. Yang dikatakan Naomi kepada Ruth, pulang ke mamamu. Pulang. Supaya kamu bisa bersuami lagi. Itu semua pemimpin. Dan pada akhirnya, hanya Ruth yang mengerti penggembalaan. Kalau saya sudah melepaskan penggembalaan yang lama, kalau saya sudah melepaskan hidup lama saya sudah melepaskan semuanya. Dan jika Tuhan pertemukan saya tidak ingin melepaskan lagi ini Naomi. Makanya dia katakan dia mengerti bangsamu itu bangsaku. Sampai
Kamu mati di mana, dikubur di mana, di situ juga saya mati dikubur. Tidak terpisahkan. Injil Yohanes pasal 12. Di mana aku ada, di situ pelayanku ada. Tapi mereka itu hidup yang harus mengikut aku. Dia harus mengikut aku. Tidak mungkin kita bertabernakel dengan Tuhan. Tidak ada saya menyiapkan ayat ini. Tapi Tuhan izinkan saya berbicara ini. Tidak ada di benak saya duduk di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan menuntun saya. Roh Kudus menuntun hati saya untuk ngomong tentang ini. Rupanya dia ingin menyatakan hal yang baru. Untuk saya lihat, untuk kita paham. Dan saya melihat benar. Sampai 3 kali dia katakan pulang. Pulang. Mungkin itu yang diinginkan Roh Kudus untuk melihat itu. Karena kita baca Injil Yohanes pasal 12, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Itu karena saya teringat saja dari kata-kata pengantar sejak awal sebelum firman Tuhan dimulai. Dan saya katakan terima kasih Tuhan. Di penghujung tahun ini sudah tidak lama, kita 2 minggu lagi sudah Desember. Ini sudah penghujung tahun. Tuhan berikan kekuatan kembali. Kenapa? Dunia tahun 2025 kalau dia izinkan umur panjang kita masuk. Semua akan menggunakan logika. Semua akan menggunakan hal-hal yang logis. Sampai hal logika yang logis itu akan membawa kita kehilangan penggembalaan. Kehilangan firman pengajaran. Makanya Tuhan ingatkan kembali. Pernah kamu katakan, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak timbul dalam hatimu, tidak engkau dengar di telingamu, diberikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Penggembalaan itu ikatannya kasih. Di mana lagi penggembalaan itu ikatannya kasih? Petrus, apakah kau mengasihi aku? Injil Yohanes 21. Ya, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Cukup sekali? Tidak. Petrus, apa kau mengasihi aku? Bayangkan jika Tuhan bertanya kepada kita. Sampai sedih Petrus. Dia sedih. 3 kali Yesus tanya itu. Pertanyaan yang pertama dia jawab sama. Ya, aku mengasihi. Pertanyaan kedua dia katakan sama. Aku mengasihi. Begitu yang ketiga. Petrus, kau mengasihi aku? Dengan sedih Petrus menjawab. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Kasih itu ikat untuk penggembalaan. Kasih itu ikatan di dalam nikah. Kasih itu ikatan dalam rumah tangga. Makanya Naomi ngomong kepada siapa? Kepada kedua anak mantunya, pulang kembali ke ibumu. Kenapa? Karena di situ ada kasih. Efesus 5. Di atas istri ada suami, di atas suami ada Kristus yang mengasihi. Pengajaran ini indah, saya katakan sangat indah. Pengajaran ini menjenuhkan, saya katakan memang menjenuhkan, membosankan. Tetapi jika pengajaran dia ada memberi kita makanan, dia ada memberi kita firman, dia ada memperlihatkan tanda heran, tanda ajaib, saya katakan itulah yang menghibur kita. Tapi seringkali kan kita mau cari sesuatu yang seperti Naomi sudah pikirkan. Ulang nih, kembali ke mamamu. Dari sana asalmu yang pertama kan. Namanya kita melahirkan dari ibu. Itu asal pertama kita. Setelah itu orang tua menyerahkan kita kepada suami. Rentetan ini keluar dari mulutnya siapa? Dari mulutnya Naomi. Ulang ke mamamu. Supaya kau bisa dapat suami lagi nanti. Setelah kau dapat suami kan kamu bisa dapat keturunan. Nah, inilah yang tidak
mau didengar oleh Ruth, tetapi diterima oleh Orpa. Apa gambaran lagi jika kita kaitkan dalam pengajaran? Itu gambaran bagaimana dua mempelai, dua gereja, satu dengan hal yang logis, enak didengar, kembali ke mama, bisa ada suami lagi. Satu yang tidak mau, yang tidak tahu apa yang terjadi pada saat mengikut siapa? Mengikut Naomi. Naomi katakan apa? Ingat ya, tangan Tuhan ini teracung kepadaku. Ingat ya, pengalamanku ini pahit. Kau ikut aku, kamu masuk ke pengalaman pahit. Kamu masuk bersama aku, ikut. Nanti kamu lihat tangan Tuhan yang teracung itu menjadi bagian kita berdua menderita. Naomi ingin supaya tidak terjadi dalam hidup mereka. Tetapi apa yang tidak dilihat oleh Ruth, apa yang tidak pernah dia pikirkan, ada pasal 2, ada pasal 3, ada pasal 4, dia dipermuliakan. Dia menikah dengan Boas. Dia punya anak. Dan dari situlah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Bayangkan bagaimana munculnya sang tunas ini. Semua dari perempuan-perempuan yang memiliki iman dan hidup mau tergembala. Rahab, Ruth, Betsheba, istri Uria, yang sebentar melahirkan Salomo. Bagaimana semuanya kita bisa melihat garis keturunan ini. Dari bukan orang-orang yang baik, tetapi orang-orang yang mau direkrut, diambil, ditarik, diisap, memberi diri untuk melekat kepada sang pokok ini, sang tunas. Itu saya dan saudara hari ini. Jika kita katakan saya melekat, saudara harus tergembala. Saudara harus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak harus kita tawar dengan perasaan kita, tidak harus kita tawar mengasihi Tuhan. Kita berikan harga bagi Tuhan. Ini harga saya Tuhan, kalau mau pakai saya. Makanya di dalam kitab Wahyu, kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Darah yang mahal, darah anak domba. Kita dijadikan imamat yang berkerajaan. Orang-orang yang mau melayani Tuhan untuk kerajaannya. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus 7. Ya, bagaimana jika engkau sudah dibeli dengan darah Kristus? Engkau bukan hamba manusia lagi. Permuliakan Allah dengan tubuhmu. Apa itu permuliakan Allah dengan tubuhmu? Layani Tuhan sesuai dengan talenta-talentamu. Jangan lagi beri harga kepada Tuhan. Ini harga saya. Seringkali kita beri harga kepada Tuhan. Oh tidak, saya tidak beri harga. Tapi kita tunjukkan dengan kita melawan Tuhan. Tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mengasihimu Tuhan. Tunjukkan kepada Tuhan, memang Tuhan, saya bukan dari orang-orang yang mendapat kemurahan. Ruth itu orang Moab. Rahab itu pelacur. Siapa namanya ini? Istri Uria, Betsheba itu selingkuhan dari Daud. Sehingga pada saat kita bisa melihat, adakah yang beres? Sampai munculnya sang tunas, tidak ada yang beres. Sehingga kehidupan kita ini bisa melihat, jika Tuhan panggil kita menjadi tunas baru, tunas kudus, mari kita terima bahwa saya ini, pribadi saya ini, tidak ada hal yang layak selain kita mau mendengarkan firman yang seringkali tidak logis. Yang logis seringkali itu membinasakan kita. Tapi seringkali yang tidak logis, ingat bahasa saya, yang tidak logis itu yang menjadi berkat kita.
mau kasih makan orang 5.000. Mereka sudah berbicara tentang uang. Bagaimana ini? Kamu suruh kita kasih makan, tidak ada apa-apa. Pun kita beli makanan, tidak cukup ini 5.000. Ini 5.000 itu baru laki-laki. Belum perempuan, belum anaknya. Anggaplah 5.000 laki-laki itu punya istri. 10.000 orang. Anggaplah mereka KB. 2 saja anaknya. 20.000 orang. 20.000 orang dikasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Bayangkan sudah. Sampai Yesus katakan, sekarang begini, apa yang ada padamu? Daripada kamu ngomel, apa yang ada padamu? Di sini hanya ada anak kecil punya 5 roti, cuma 2 ikan. Itu saja bos ini. Dia berkati. Yang tidak logis itu menghasilkan 12 bakul. Dari yang tidak logis itu menghasilkan orang yang kenyang dan mempermuliakan pekerjaan Yesus. Seringkali kita sudah berpikir yang logis. Janda Sarfat berpikir yang logis. Bagaimana? 2-3 potong kayu. Minyakku sedikit. Tepungku sedikit. Setelah itu saya masak, saya makan. Mati saya dengan anak saya. Kenapa? Kekeringan. Tidak ada air. Tidak ada tumbuhan yang hidup. Mungkin seperti itu karena tidak ada yang bisa dimakan. Dan akhirnya abdi Allah ini berkata, sekarang buatlah dulu. Pada saat, kenapa? Elia sudah diutus kepada janda. Dia tahu itu Allah yang utus dia, Allah yang tidak mungkin mengkhianati segala perbuatan yang dikerjakan oleh janda ini. Tidak mungkin Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baik kepadanya. Perhatian kepadanya. Jika dia mengerjakan yang dikehendakinya. Dia kerjakan saja. Makanya bahasanya apa? Bikin saja dulu. Setelah itu kita sama-sama lihat nanti. Betulkah Tuhan datang tolong kamu? Tidak. Mungkin itu pikirannya. Namanya Elia juga manusia biasa. Dan akhirnya dibikin. Mereka makan bersama-sama. Dan apa yang dikatakan Alkitab. Oh benar. Minyaknya tidak habis. Itu di 1 Raja-Raja pasal 18. Kalau saya tidak salah. Ya saya nanti baca di rumah. Peristiwa janda Sarfat ini. Saya lihat saja. Saudara ya. 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 bukan 18. 1 Raja-Raja 17. Nanti baca dari ayat 7 sampai ayat 24. Catat saja. Perhatikan saja ke depan. Kita bicara saja. Nah ini. Dan dia buat. Setelah itu Alkitab katakan dalam 1 Raja-Raja 17 itu. Tidak habis tepungnya. Tidak habis. Tadi khawatirnya saya mati. Anaknya mati sebentar. Karena itu imanmu. Hati-hati dengan iman kita. Saya tidak punya. Nanti betul-betul tidak punya. Saya miskin. Saya orang susah. Hidupmu akan susah terus. Makanya kalau ada orang puji saudara. Tahu diberkati Tuhan. Banyak berkat. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun kita balik lagi. Kita tidak tahu. Kasihan. Ya. Sekalipun kita tahu atau makmur. Puji Tuhan. Haleluya. Yang katakan karena kita mengharap. Tidak. Ini. Tidak apa-apa. Busuk lapar. Nah jangan saudara. Katakan puji Tuhan. Terima kasih. Saya diberkati Tuhan. Paling tidak Tuhan tidak dipermalukan dalam diri kita. Di dalam kondisi yang dia tidak tahu. Kita bergumul. Tapi paling tidak mereka lihat. Tuhan kita tidak dipermalukan. Bayangkan zaman moneter dulu. Karena kita selalu jam ibadah kita 3 kali. Makanya tetangga bingung. Karena 3 kali macam ibadah kan terus kita harus keluar. Lain kepentingan lain lagi antara tetangga ini waktu moneter. Dia bilang begini. Waktu susah-susahnya dulu itu. Ya tahun berapa itu. Dia bilang begini tetangga. Tidak susah dikit tuh. Beli-beli bensin Bapak. Saya bilang. Tidak. Ya. Selalu keluar saya lihat. Dia tidak tahu ini kita pergi melayani. Nah ini saudara.
Tuhan tidak dipermalukan. Jangan kita berjiwa, ya, apa orang istilahnya orang dunia ini, berjiwa susah, berjiwa miskin. Perlihatkan saja, walaupun saudara menderita, Tuhan itu tidak dipermalukan. Supaya Tuhanmu itu dipermuliakan. Tuhan kita itu Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita. Makanya saya tertemplak hati saya. Pada saat saya berkata, saya mau cari Natal ini, kita cari saja yang ya, sepertinya boleh dikata saja, langsung saja, yang murah. Yang murah ya, tempat ibadahnya. Ya, mahal, cari yang murah. Saudara tahu, saya bergumul. Bisa menangis, ampuni saya Tuhan. Kenapa saya tidak melihat yang lalu-lalu? Begitu banyak yang ajaib sudah Engkau buat. Kenapa harus menjadi lemah? Makanya dalam segala keterbatasan, kerjakan. Ya Tuhan, maumu yang jadi. Kalau kita mau mengerjakan yang Tuhan tuntut, saya yakin dan percaya. Yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang paling terakhir. Segala jeripayamu tidak ada yang sia-sia. Apa itu 1 Korintus 15? Itu peralihan tubuh yang jasmani menjadi tubuh kemuliaan untuk dipermuliakan. Nanti baca 1 Korintus pasal 15. Di ayat 51, keubahan sekejap mata. Sebelum ayat 51 diceritakan dari mana kita. Dari Adam, dari manusia daging. Tapi kita dirubah. Sampai kita mendapat kemuliaan. Ditutup dalam 1 Korintus pasal 15. Di ayatnya yang terakhir. Segala jeripayamu, coba ditayangkan di situ. Tidak ada yang sia-sia. Mari, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat 58. Itu ayat yang paling terakhir. Nah, saya ingin kita baca bersama-sama ini. 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu. Ada yang tidak diperhitungkan Tuhan? Justru kita lihat. Nah ini saudara, saya keluar sedikit. Suatu kita yang ada. Pada saat mendengar 3 persoalan, pulang ke mamamu. Pulang supaya kamu bisa. Pulang sebab aku tidak menikah lagi. Tidak mungkin ada lagi suami, itu maknanya. Dan pulang supaya engkau bisa bersuami lagi. Dan setelah itu, kita bisa melihat. Orpa pulang. Ayat 14. Ini gereja Tuhan yang pulang. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ada penyembahan. Seringkali kita beribadah ada penyembahan. Ada suasana kegerakan. Ada tangisan yang keras. Bukan cuma tangisan, jeritan yang keras. Ya, tetapi hasilnya tidak seperti Rut yang mendatangkan tunas yang baru. Saya percaya Orpa pulang ini pasti menikah. Tapi tidak diceritakan lagi. Untuk apa diceritakan dalam Alkitab? Kenapa? Karena tadi pulang ke mamamu. Supaya kamu bisa menikah lagi. Mau harapkan apa dariku? Tidak ada yang bisa diharapkan. Saya percaya dia pulang ke mamanya. Saya percaya dia sudah pulang mendapat suami. Tapi tidak diceritakan lagi. Bagaimana dengan Rut? Mari baca. Ayatnya yang ke-14. Menangis pula lah mereka. Menangis pula mereka dengan suara keras. Dengan suara yang keras. Ayo. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Ya. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya, Rut tetap tergembala. Rut menjadikan dia mamanya. Rut menjadikan dia sebagai kepala pemimpin yang memimpin hidupnya. Dan akhirnya Naomi ini menghentar dia.
untuk bisa menikah dengan Boas. Gereja Tuhan berfungsi untuk membawa umatnya bisa mendapatkan yang diinginkan Tuhan hari ini, menjadi mempelainya. Bagaimana caranya? Jangan gunakan terlalu banyak menggunakan logika kita. Oh, tidak sesuai, tidak begini, tidak begitu, begini, begitu. Namanya aturan-aturan. Namanya sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu ketetapan. Tidak usah kita ngomel, tidak usah kita ngoceh. Tetapi kerjakan saja. Dengan hati baik. Baru kita bisa melihat hasil yang baik. Jangan saudara mengerjakan, berkorban, sudah berbuat. Saudara tidak mendapatkan hasil yang baik. Anak muda sudah berusaha kerja keras. Kita semua sudah berusaha kerja keras. Tidak ada hasil yang baik. Karena Tuhan melihat dua pribadi, Orpa dan Rut. Ini kalau saya begitu melihat Rut. Semua kitab suci yang pakai nama perempuan dalam Alkitab. Saya melihat ceritanya, pesannya begitu kuat. Ada Esther, kitab Esther. Setelah saya merenungkan, saya baca kitab Esther. Luar biasa cerita dalam kitab Esther. Luar biasa. Seorang peran perempuan yang luar biasa. Esther. Sehingga tidak terjadi pemunahan orang Yahudi waktu itu. Sampai Esther ada pembinanya. Ada yang menuntun dia. Siapa yang menuntun dia? Mordekai. Yang mengajar, menuntun dia. Membuka pikiran, membuka wawasannya Esther. Kita butuh sesuatu yang membuka pikiran, wawasan kita. Tapi seringkali setelah semuanya kita paham, sampai ke satu titik, saya yang menentukan sikap. Saya pribadi yang harus menentukan hidup saya. Seperti Orpa dan Rut. Mereka punya situasi yang sama mengambil keputusan. Tapi tetap kepada pribadi, saya harus mengambil keputusan. Dan Orpa mengambil keputusan, pulang. Rut mengambil keputusan, ikut. Terus dengan mama mantu. Dan akhirnya dipermuliakan. Di sini ada banyak anak muda, ingat. Zaman ke depan ini. Sudah ada yang prediksi, belum 2025, sudah banyak yang prediksi 2025. Itu tahun yang ditandai dengan kehidupan orang yang saling menantang satu sama lain. Baik dalam rumah tangga mungkin. Baik di dalam suasana dunia. Negara satu dengan negara lain. Dalam suku satu suku yang lain. Sudah diprediksi itu tahun 2025. Tetapi bagi kita hanya punya ketetapan satu. Gembala agung kita. Kemanapun gembala kita membawa kita. Siapa itu gembala? Bukan saya, saudara. Itulah pribadi Yesus. Dimanapun dia menuntun kita. Di zaman apapun dia masukkan kita, kata orang. Tapi satu hal, tanda ajaib, tanda heran, bagian kita. Apapun suasananya. Kita mau menyongsong 2025. Yang tinggal berapa minggu untuk kita harus masuk. Saya hanya ingin ingatkan kepada kita. Tetap terpaut dengan firman pengajaran. Tetap terpaut dengan penggembalaan yang tepat. Apa itu penggembalaan yang tepat? Lihat Naomi. Kenapa harus lihat Naomi? Naomi sampai membawa Rut menjadi mempelai. Naomi membawa Rut untuk menjadi istri daripada Boas. Jangan penggembalaan yang tidak membawa kita jadi mempelai Tuhan. Ya. Orpa tidak terbawa. Karena kembali kepada gembalanya. Siapa? Mamanya. Kembali kepada gembalanya. Cari suami yang lain. Tetapi bagaimana? Nah, ini saya akan tutup di sini, saudara. Dan kita datang kepada Tuhan. Sebab setelah ini ada kita latihan. Ayat 16. Atau ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Lain waktu saya sambung lagi. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Ya, sudah pulang itu iparmu.
Ya, sudah pulang itu. Ya temanmu itu, iparmu itu sudah pulang. Teruskan, mari. Dan kepada para Allahnya. Nah, dia pulang kepada bangsanya, dia pulang kepada Allahnya. Bayangkan, dia sudah pulang kepada Allahnya. Teruskan. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Pulang, ikut iparmu itu. Untuk apa kau ikut saya? Bayangkan. Ini kalimat yang keempat. Khusus untuk Rut. Pulang. Teruskan, mari. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jangan desak aku untuk tidak tergembala, tidak ikut engkau. Injil Yohanes 12, di mana aku berada, pelayanku harus berada, dan pelayan itu mengikut aku. Mengikut aku. Jangan desak aku tidak ikut kamu. Makanya dari sana saya teringat kisah ini. Dan rupanya dari sini Tuhan mau memberkati saya di penghujung tahun. Supaya saya tetap setia dalam pelayanan, dalam penggembalaan. Apapun, dimanapun kita. Pengajaran ini harus melekat dalam diri kita. Diterima, tidak diterima. Populer, tidak dipopuler. Tidak populer, tidak disukai orang. Tetap kita nikmati dalam diri kita. Jangan berkat ini kita buang. Teruskan, mari. Ayo. Tetapi kata Rut, Tapi kata Rut apa? janganlah desak aku meninggalkan engkau Jangan desak aku tinggalkan engkau. Teruskan. dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Pulang dengan tidak ikut engkau. Teruskan. Sebab kemana engkau pergi, Kemana kamu pergi? ke situ jugalah aku pergi. Ini sistem penggembalaan. Teruskan, mari. Dan di mana engkau bermalam, Di mana engkau bermalam? di situ jugalah aku bermalam. Ini suasana Israel keluar dari Mesir. Tiang awan berhenti bermalam. Tiang awan berjalan. Itu penggembalaan. Teruskan, mari. Bangsamu lah bangsaku, Bangsamu, saya ini Moab. Tapi sekarang bangsamu itu menjadi bangsaku. Teruskan. dan Allahmu lah Allahku. Dan Allahmu. Huruf besar. Tadi huruf kecil. Orpa itu sudah kembali di Allahnya. Huruf kecil. Sekarang Allahmu. Allah yang besar itu. Adalah Allahku. Teruskan. Di mana engkau mati, Di mana engkau mati? aku pun mati di sana. Di situ pun aku mati. Bayangkan. Apa maknanya? Maut yang memisahkan kita. Di mana engkau mati? Hanya maut yang memisahkan aku dan kamu. Jadi apa inti dari berita ini? Mengerti penggembalaan. Mengerti kabar mempelai. Mengerti berita pengajaran. Berita pengajaran. Dia tahu saya harus tergembala. Dia tahu saya harus menerima kabar mempelai. Berita pengajaran. Teruskan, mari. Dan di sanalah aku dikuburkan. Di sana aku dikuburkan. Maut memisahkan kita. Teruskan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Jika aku tidak berpikir demikian, mengerjakan demikian, kiranya Tuhan menghukum aku. Beginilah Tuhan menghukum aku. Teruskan. Bahkan lebih lagi daripada itu, Ya, teruskan. jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Luar biasa. Dan apa yang dilihat oleh Naomi dari anak mantu ini. 18. Dan boleh dikasih menyala memang. Ketika Naomi melihat Ya, teruskan. bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, Dia keras untuk ikut. Tergembala itu harus punya hati yang kuat, kokoh. Ini menunjuk Rut keras ini menunjuk bukan keras hati. Keras dalam prinsip, keras dalam keinginannya untuk tidak terpisah, keras dalam keinginannya untuk terus melayani Tuhan, keras dalam keinginannya untuk tidak meninggalkan penggembalaan, keras dalam keinginan yang tidak mau kehilangan firman pengajaran untuk kita terapkan dalam diri kita supaya menjadi mempelai Tuhan. Bukan keras yang lain, tapi dia keras dalam hal mau melayani Tuhan. Mau melayani mama mantu. Di mana bukti pelayanan? Nanti saudara lihat bukti pelayanannya. Dia yang cari makan. Mama mantunya di rumah saja ya. Nanti saya ikut pergi cari makanan
Dia bulir-bulir gandum yang jatuh, saya ambil, saya pungut, nanti kita makan. Buktinya dijamu makan dengan Boas. Pada saat dijamu makan dengan Boas, ini rupanya, siapa namanya? Ruth ini, dia tidak makan kenyang sendiri. Dia ingat mama mantunya di rumah mungkin. Pada saat dia makan. Oh, apa mau dikatakan dia tuh jawaban wadik. Indokku jauh. Tapi seringkali kita kalau sudah lupa. Faktanya di mana dia melayani mama mantu? Sisa makanan yang ada. Kelimpahan makanan yang dia makan di situ. Dia bungkus. Dia tidak malu. Dia bawa pulang untuk mama mantunya. Makan muka juga ini. Ini Pak buku teh. Ya, makan. Jadi kalau ada orang membungkus itu jangan dilarang-larang. Ya, asal habis makan kenyang. Ya, coba lihat itu Yesus. Mana dia larang muridnya? Dia suruh ambil. Pungut itu 12 bakul. Ambil kau bawa. Pikul masing-masing 12 orang. Bagaimana Daud menjamu mereka dengan mensanggungi untuk kasih makanan untuk pulang? Bagaimana dengan Ruth bawakan pulang makanan untuk anak-anak? Jadi tidak usah saudara takut membungkus, tidak ada saudara. Tapi ingat, setelah kita makan kenyang, ya, jangan belum makan kenyang sudah habis. Dan tidak usah takut saudara. Ya. Itu Alkitabiah. Ya, tidak ada yang larang. Tetapi semua dalam kondisi 5.000 orang sudah kenyang. Sisa yang dibungkus itu sisa. Ya, 12 bakul. Nah ini. Dan akhirnya mereka pulang. Lanjutkan 19. Dan bisa disiapkan pemain musik. Boleh bersiap diri. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Nah mereka berjalan. Pulang kemana? Ke Bethlehem. Nah ini mungkin jadi berita Natal saya rindukan. Ya. Sebab kita sudah mendapatkan tema juga. Dari seseorang yang akan kita layani dalam Natal. Temanya pulang ke Bethlehem. Ya, tidak kebetulan semuanya. Tuhan nyatakan pelan-pelan untuk saya dan saudara. Inilah yang menjadi berkat kita hari ini. Terimalah semuanya. Mungkin tidak sesuai dengan logika kita. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Menguji iman dan pengharapan kita. Apa yang diuji di Ruth? Imannya. Apa yang diuji di Ruth? Pengharapannya. Apa yang diuji di Ruth? Kasihnya kepada mama mantunya. Kembali ke Injil. Itu 3 perkara yang membawa kita menjadi mempelai Tuhan. Ya, tidak ada waktu untuk saya menjelaskannya. Mari kita nyanyikan pujian kita dan kita datang dengan waktu yang singkat. Mungkin singkat, tetapi jamahan Tuhan itu yang paling utama. Singkat pun asal Tuhan menjamah kita. Lebih ada gunanya daripada Tuhan tidak menjamah. Kita nyanyikan pujian kita. Tadi sebelum itu lagu persembahan kan? Itu lagu persembahan. Ya, siapa kamu? Nomor berapa? Nomor 71 di dalam buku Psalm. Ya, siapa kita manusia? Siapa kami manusia Tuhan? Hingga engkau memperhatikan kami. Ya, siapa kami manusia yang hina hingga engkau sedia untuk melawat kami. Ini menjadi doa kita. Di dalam kita menyanyikan pujian.